Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen serta teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Teman-teman sekalian, pernahkah kita merasa lelah secara mental tetapi tetap memaksa diri untuk terlihat baik-baik saja? Pernahkah kita merasa cemas terhadap tugas kuliah, nilai akademik, masa depan, atau bahkan membandingkan diri dengan orang lain melalui media sosial? Jika pernah, maka kalian tidak sendirian. Di era digital seperti sekarang, mahasiswa dituntut untuk selalu produktif, aktif, dan juga berprestasi. Namun di balik tuntutan tersebut, banyak mahasiswa yang sebenarnya sedang berjuang menghadapi tekanan mental. Sayangnya, kesehatan mental masih sering dianggap sepele, bahkan tidak sedikit orang yang takut untuk bercerita karena takut dianggap lemah. Padahal menurut WHO, World Health Organization, 1 dari 7 remaja usia 10 hingga 19 tahun mengalami gangguan mental. Data tersebut menunjukkan bahwa masalah kesehatan mental adalah isu nyata yang harus kita perhatikan bersama. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato mengenai pentingnya menjaga kesehatan mental mahasiswa di era digital. Teman-teman yang saya hormati, pertama, kita perlu memahami apa itu kesehatan mental. Kesehatan mental adalah kondisi ketika seseorang mampu mengelola emosi, menghadapi tekanan hidup, berpikir secara positif, serta mampu berinteraksi dengan baik di lingkungan sosialnya. Namun, pada kenyataannya, banyak mahasiswa mengalami gangguan kesehatan mental akibat berbagai faktor. Salah satunya adalah tekanan akademik, tugas yang menumpuk, deadline yang ketat, persaingan nilai, hingga tuntutan cepat lulus seringkali membuat mahasiswa merasa stres dan juga kelelahan. Selain itu, perkembangan medsos juga memberikan pengaruh besar terhadap kondisi psikologis mahasiswa. Tidak sedikit mahasiswa yang merasa insecure karena membandingkan kehidupannya dengan orang lain di internet. Melihat pencapaian teman, terus gaya hidup atau prestasi orang lain secara terus-menerus dapat memicu rasa cemas, minder, bahkan depresi. WHO juga menyatakan bahwa setengah dari gangguan kesehatan mental pada orang dewasa dimulai sejak usia sebelum 18 tahun. Tetapi sebagian besar kasus tidak terdeteksi dan tidak mendapatkan penanganan yang tepat. Hal ini membuktikan bahwa kesehatan mental harus diperhatikan sejak usia muda, termasuk saat berada di bangku perkuliahan. Teman-teman sekalian, dampak dari gangguan kesehatan mental tidak bisa dianggap remeh. Mahasiswa yang mengalami stres berlebihan biasanya sulit berkonsentrasi saat belajar, kehilangan motivasi, mudah marah, sulit tidur, hingga menarik diri dari lingkungan sosial. Bahkan dalam kondisi yang lebih serius, gangguan mental dapat menyebabkan tindakan menyakiti diri sendiri. UNICEF Indonesia menjelaskan bahwa tindakan bunuh diri termasuk 5 penyebab utama kematian pada remaja di Indonesia. Fakta ini menjadi peringatan bagi kita bahwa kesehatan mental adalah persoalan serius yang membutuhkan perhatian dan komitmen bersama. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan mental? Pertama, mulailah menerapkan pola hidup sehat, istirahat yang cukup, makan teratur, berolahraga, dan mengurangi penggunaan media sosial secara berlebihan dapat membantu menjaga kestabilan emosi. Kedua, jangan memendam masalah sendirian. Cerita kepada orang yang dipercaya, seperti teman, keluarga, atau dosen pembimbing. Terkadang didengarkan saja sudah sangat membantu. Ketiga, jangan ragu mencari bantuan profesional apabila kondisi mental mulai mengganggu. Ini sebagai bentuk ikhtiar, bukan berarti seorang lemah, karena ini bentuk self-love, mencintai diri sendiri. Selain itu, kita harus mengurangi stigma negatif terhadap orang yang mengalami gangguan mental.
Jangan menganggap mereka berlebihan, kurang bersyukur, atau mencari perhatian. Sebaiknya kita harus belajar menjadi pendengar yang baik dan memberikan afirmasi positif. Teman-teman yang saya banggakan, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Jika tubuh kita sakit, kita berobat. Maka ketika mental kita lelah, kita juga berhak untuk mencari bantuan dan juga beristirahat. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwa kesehatan mental mahasiswa merupakan hal yang sangat penting di era digital saat ini. Tekanan akademik, tuntutan sosial, dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi kondisi psikologis mahasiswa apabila tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, mari kita mulai lebih peduli terhadap kesehatan mental diri sendiri maupun orang lain. Jangan takut untuk berbicara, jangan malu untuk meminta bantuan, dan jangan mudah menghakimi seseorang yang sedang berjuang dengan kondisi mentalnya. Karena menjadi kuat bukan berarti harus selalu terlihat baik-baik saja, tetapi berani menyadari bahwa diri kita juga membutuhkan perhatian dan dukungan. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.